Bab 4. Status. Saat itu, anak-anak lain sudah tertidur. Napas mereka teratur, naik turun serempak, memenuhi kamar besar panti asuhan dengan ritme yang menenangkan. Beberapa anak meringkuk rapat di bawah selimut tipis, sementara yang lain tidur menyamping dengan tangan terulur, seolah takut kehilangan kehadiran orang di sekitarnya. Lampu minyak kecil di sudut ruangan memancarkan cahaya redup kekuningan, cukup untuk menerangi bayangan kayu tua di dinding bayangan yang bergerak perlahan setiap kali sumbu api bergoyang tertiup angin malam. Kyle terbangun. Bukan karena mimpi buruk. Tidak ada darah. Tidak ada lorong gelap seperti yang sering menghantui sisa-sisa ingatan Reno. Kali ini berbeda. Ia terbangun karena sesuatu yang menggelitik di dalam kepalanya, sensasi yang sama namun akrab, seperti tekanan lembut di balik dahi. Seperti pintu yang sejak lama terkunci, kini sedikit terbuka. Kyle mengerjap beberapa kali, menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya redup. Ia tidak langsung bergerak. Ia mendengarkan. Tidak ada suara selain napas anak-anak lain dan bunyi kayu tua yang bergerak pelan karena perubahan suhu. Ia duduk perlahan, sangat hati-hati, memastikan tidak membangunkan siapapun. Kasurnya berdecit pelan, membuatnya berhenti sejenak sampai jantungnya kembali tenang. Kalau memang ada, sekaranglah saatnya. Kyle memejamkan mata. Ia memusatkan pikirannya, bukan pada kamar ini, bukan pada tubuh kecilnya, melainkan pada ruang gelap sebelum ia terbangun di dunia ini. Ruang tanpa arah, tanpa suara. Tempat dua pilihan diberikan padanya dan ia memilih. Ia tidak mengucapkan kata apapun. Tidak ada mantra. Tidak ada isyarat tangan. Ia hanya merasakan. Dan sesuatu meresponsnya. Sesuatu terbuka di hadapannya. Bukan cahaya yang menyilaukan. Bukan tulisan yang melayang di udara. Lebih seperti kesadaran tambahan yang tiba-tiba menumpuk di atas inderanya. Seolah pikirannya mendapatkan lapisan baru dan ketika ia melihat, informasi itu hadir begitu saja. Tidak perlu dibaca. Hanya dipahami. Nama, Kyle. Ras, manusia. Level, 1. Mana, 100-100. Skill unik. Wandering Eye pasif. Sintesis aktif. Kyle menahan napas. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena terkejut semata, tetapi karena kepastian yang mengalir dingin ke tulang punggungnya. Tidak ada suara notifikasi. Tidak ada penjelasan panjang atau petunjuk penggunaan. Hanya fakta-fakta yang terpapar begitu saja. Jadi, ini benar-benar nyata. Ia memfokuskan kesadarannya pada angka mana. 100-100. Angka itu terasa kecil. Terlalu kecil, jika dibandingkan dengan potensi dua skill yang ia miliki terutama setelah peringatan samar yang ia ingat sebelum semuanya gelap. Tidak heran mereka memperingatkanku, pikirnya. Kekuatan ini tidak gratis. Kyle membuka mata. Lampu minyak masih menyala. Dinding kayu masih sama. Lina masih tertidur dengan boneka kain lusuh yang warnanya hampir tak bisa dibedakan. Tidak ada yang berubah. Namun dunia terasa berbeda. Seperti ia baru saja menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat permukaan. Kyle menoleh keranjang di seberangnya, ke arah Lina. Rambut coklat gadis itu menutupi sebagian wajahnya. Dadanya naik turun pelan. Tanpa ia sadari, Wandering Eye aktif. Informasi mengalir. Nama, Lina. Ras, manusia. Level, 2. Kondisi, sehat. Catatan, kekurangan nutrisi ringan. Kyle tersentak dan segera mengalihkan pandangan. Kepalanya langsung berdenyut. Rasa pusing datang tiba-tiba, seperti tekanan dari dalam tengkoraknya. Penglihatannya berkunang sesaat. Ah! Ia menekan pelipisnya dengan jari kecilnya, menahan rasa mual yang naik. Jadi ini efek sampingnya. Skill itu tidak menghabiskan mana dalam jumlah besar, tapi terasa menggerogoti sesuatu yang lebih halus fokus, kejernihan pikiran, stamina mental yang tidak terlihat namun vital. Kyle menatap tangannya sendiri. Dengan ragu, ia mengaktifkan Wandering Eye pada dirinya sendiri. Nama, Kyle. Level, 1. Kondisi, lemah pemulihan. Potensi, terkunci. Catatan, tubuh belum sepenuhnya beradaptasi. Potensi terkunci. Kyle mengernyit. Kata itu terasa berat, seolah menyimpan janji sekaligus ancaman. Ia tidak tahu apa artinya. Tapi satu hal jelas, tubuh ini menyimpan sesuatu yang belum bisa ia sentuh. Ia segera membatalkan skill itu dan menarik napas perlahan, panjang, sampai denyutan di kepalanya meredah. Aku tidak boleh sembarangan menggunakan skill ini. Kyle berbaring kembali, menatap langit-langit kayu yang sama. Jantungnya masih berdebar. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran baru yang menekan dadanya. Ia tidak lagi sendirian tanpa apapun. Namun itu juga berarti dunia ini benar-benar berbahaya. Jika orang lain juga punya hal seperti ini. Kyle menggenggam selimutnya lebih erat. Di luar jendela, angin malam berdesir pelan. Dunia tetap berjalan, tidak peduli pada seorang anak kecil yang baru saja menyadari bahwa hidupnya kini terikat pada sistem yang dingin dan jujur. Dan untuk pertama kalinya sejak ia terbangun, Kyle merasakan satu hal dengan jelas.
Ia harus menjadi lebih kuat. Bukan besok. Bukan nanti. Tapi mulai sekarang. Pagi datang dengan suara langkah kecil, gesekan sandal di lantai kayu, dan tawa pelan yang masih mengantuk. Kyle berdiri di sudut halaman panti asuhan, menyapu daun-daun kering yang gugur semalam. Udara pagi terasa segar, membawa aroma tanah dan rumput basah. Tubuhnya masih terasa ringan dan rapuh, namun jauh lebih baik dibanding hari-hari awal setelah ia terbangun. Ia berhenti sejenak, menyandarkan sapu di bahunya. Sesuatu di dalam dirinya bergerak. Kyle mengaktifkan Wandering Eye kali ini dengan lebih hati-hati, menahan diri agar tidak tenggelam terlalu dalam. Dunia berubah. Bukan warna yang bergeser, bukan pemandangan yang terdistorsi. Yang berubah adalah kedalaman. Segalanya terasa berlapis, seperti kain tipis yang diangkat dari permukaan realitas. Sapu di tangannya memunculkan informasi samar. Objek, sapu kayu. Kondisi, usang. Struktur, letak kecil pada gagang. Daya tahan, rendah. Kyle menatap gagang sapu itu lebih lama. Ia menggeser pegangannya sedikit dan benar saja. Kayu itu bergerak halus, hampir tak terdengar. Ia menelan ludah. Bahkan bisa memunculkan statistik benda mati. Ia menoleh ke dinding panti. Kayu-kayu tua itu memperlihatkan garis-garis samar kelemahan struktural akibat usia, hujan, dan panas bertahun-tahun. Kyle mematikan skill itu dengan cepat. Pusing datang. Lebih ringan dari malam sebelumnya. Namun tetap terasa. Mana di dalam dirinya berkurang perlahan. Seperti air yang menetes tanpa suara. Ia melirik statusnya. Mana? 92-100. Ceti meski pasif. Dia tetap menguras mana. Kyle mengusap wajahnya perlahan. Ia tidak boleh ceroboh. Tapi satu hal kini jelas, dunia ini jauh lebih rapuh dari yang terlihat. Kyle! Suara Bu Maria memanggil dari dalam bangunan. Ia mematikan Wandering Eye sepenuhnya dan menjawab. Iya, Bu. Di dapur, ia membantu memotong sayuran. Aroma bawang dan daun segar memenuhi ruangan. Saat pisau menyentuh talenan, godaan itu kembali muncul. Ia menatap ujung pisau dan informasi mengalir lagi. Objek, pisau besi. Ketajaman, sedang. Kelemahan, sudut bilah tidak seimbang. Kyle nyaris menjatuhkan pisau itu. Kepalanya berdenyut lebih kuat kali ini. Ada tekanan di belakang matanya, seperti sesuatu yang dipaksa terbuka terlalu lebar. Kau kenapa? Nah? Tanya Bu Maria khawatir. Tidak apa-apa. Jawab Kyle cepat. Cuma agak pusing sedikit. Bu Maria menatapnya beberapa detik lebih lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, istirahatlah. Kyle patuh dan keluar ke halaman belakang. Ia duduk di bawah pohon tua, bersandar pada batangnya yang kasar. Ia menarik napas panjang. Dunia kembali normal atau setidaknya, kembali terlihat normal. Namun ia tahu sekarang, itu hanya ilusi. Kalau aku terus melihat seperti ini, katanya dalam hati. Ia teringat kehidupan lamanya sebagai Reno. Berapa kali ia tertipu? Berapa kali ia gagal melihat bahaya sampai semuanya terlambat? Kyle mengepalkan tangannya. Wandering Eye bukan kekuatan untuk bertarung. Ini adalah kekuatan untuk bertahan. Ia membuka statusnya sekali lagi. Skill unik, Wandering Eye. Kondisi, aktif terbatas. Catatan, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kelelahan mental serius. Peringatan itu terasa dingin, tanpa emosi. Kyle mematikan status dan memejamkan mata. Ia belum siap. Namun dunia tidak akan menunggunya siap. Dan entah ia suka atau tidak, dunia ini kini terlihat terlalu jelas untuk diabaikan. Bab 5. Percakapan di balik pintu.